Annyeonghaseyo, sekarang review drama Dodo Sol Sol Lala Sol. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku. Subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini bercerita tentang seorang wanita bernama Gurara, seorang pianis yang memiliki kepribadian ceria dan juga berpikir positif pada semua orang. Tapi tiba-tiba sang ayah meninggal di saat ia harus menikah dan perusahaan ayahnya harus bangkrut karena terlilit hutang. Sekretaris sang ayah meminta Rara untuk pergi karena tak mau kreditur akan menagih hutang padanya. Rara akhirnya ditinggalkan dengan satu kantong uang untuk menyewa rumah dan tinggal dengan sang anjing. Tapi ternyata ia ditipu oleh agensi properti yang mengambil uang sewanya selama 1 tahun. Rara sebagai selebgram melihat fansnya yang mengupload foto pemandangan. Ia pun bertanya di mana keberadaan tempat tersebut. Ia akhirnya pergi ke tempat itu dengan mobil kesayangan dan juga anjingnya. Tapi di tengah jalan ia tak sengaja menabrak Sun Woo-jun. Sun Woo-jun, ia adalah orang yang sangat cuek dan tak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Namun sebenarnya dia memiliki hati yang hangat, jiwa yang bebas, dan menyimpan banyak rahasia dalam kehidupannya. Untuk mencukupi kehidupannya, Woo-jun pun bekerja paruh waktu, tapi karena kecelakaan yang terjadi pada Rara, membuat hidupnya berubah. Ia mencoba membantu Rara yang tak punya siapapun dan juga uang selama tinggal di desa. Woo-jun tinggal di rumah seorang kakek, yaitu bekas toko bunga, dan akhirnya ia mengubah rumahnya menjadi 2 kamar dan membuka tempat les piano bernama La La Land. Rara yang sangat berpikir positif pun akhirnya membuka les piano dengan bantuan Woo-jun. Rara yang merasa sudah dekat dengan Woo-jun, tapi sayangnya Woo-jun masih menyimpan perasaan dan rasa sakitnya sendirian. Dan ternyata Woo-jun adalah seorang anak cebol yang kabur dari rumah. Bahkan ia menyembunyikan identitas aslinya karena dianggap sudah meninggal. Jadi bagaimanakah cerita Rara dan Woo-jun yang tinggal di desa? Apakah Rara berhasil membuka hati Woo-jun untuk bisa lebih terbuka tentang perasaannya? Apakah Rara bisa mengambil kembali kekayaan ayahnya yang diambil oleh sang sekretaris? Apakah Woo-jun bisa kembali ke keluarganya dan mewarisi perusahaan sang ayah lalu menikah dengan Rara? Menurut gue drama ini tuh sebenarnya kalau gue tonton dari awal tuh kayak gak masuk akal sih ya. Karena emang si Rara kan termasuk yang beruntung banget. Kalau di drama pas dia kecelakaan ada yang ngebantuin kayak Woo-jun yang mau bayarin semua tagihan rumah sakit, bahkan perawatan anjing juga dibayarin. Terus bengkel mobilnya pun dibayarin semuanya. Bahkan dia nginep di rumah orang itu juga dibayarin juga. Dan menurut gue kalau di dunia nyata tuh kayak gak mungkin banget. Menurut gue sosoknya si Woo-jun ini mustahil banget ditemuin di dunia nyata ya. Dan gue kayaknya gak mungkin ya tiba-tiba ada orang yang mau bantuin kita dengan padahal diri mereka tuh lagi susah juga tapi bantuin. Semua ngebayarin, bahkan dia rela nguras tabungannya untuk ngebuka La La Land dan ngerenov itu rumah. Kan gak murah ya, tapi dengan tangan dinginnya Woo-jun tuh bisa ngubah apa yang dipinginin oleh sama si Rara. Walaupun ceritanya gak masuk akal dan juga menurut gue gak terlalu suka dengan yang terlalu gampang banget untuk meraih sesuatu hal. Tapi gue nonton drama ini karena ada si Lee Jae-wook yang akhirnya dapat peran lead male. Karena kan selama ini dia jadi second lead ya. Walaupun second lead tetap aja dia berfungsi sangat-sangat penting di drama itu.
Gue tuh masih inget banget adegan dia second lead pertama kali di triple WWW itu. Dan dia langsung dikasih adegan kiss sama seniornya pula. Yang paling gue suka dari dia adalah senyumannya sumringah banget kalau lagi senyum ya. Sum pipinya tuh kelihatan. Nah itu sih yang gue suka selain acting yang bagus. Menurut gue kehidupannya si Rara itu beruntung banget ya. Dia kan dari keluarga kaya. Terus udah gitu ditipu, nggak punya uang, jalan-jalan ke desa, ketemu sama si Wujun ini. Kecelakaan, terus dibantuin semuanya sampai semua keperluannya dia di desa tuh dibantuin sama si Wujun. Kayaknya kalau di dunia nyata itu bener-bener nggak mungkin banget. Karena jarang ada tuh yang ngasih dengan cuma-cuma tanpa tahu siapa orangnya gitu. Bahkan sama teman kita aja kan kalau gue minjem duit dong gitu kan. Biasanya kan juga mikir-mikir dulu ya kira-kira dia balik nggak ya nih duit. Kalau kayak emang kepepet banget. Sementara si Wujun tuh kayak percaya banget sama si Rara kalau dia bakal ngembaliin duitnya. Apalagi nih waktu pas buka La La Land itu si Rara dikasih piano. Gila itu menurut gue wah. Kalau ada di kehidupan nyata gue seneng banget tuh pasti. Karena kita mau buka toko sendiri aja tuh ngumpulin uangnya, usahanya itu banget kan. Kalau kurang modal, pinjam nanti balikin lagi modalnya gitu. Susah banget lah intinya. Sementara kalau si Rara ini apa yang dipinginin bisa diwujudkan sama si Wujun. Menurut gue sih buat yang suka sama drama fiksi, dan juga yang pingin katanya ketawa-ketawa sih bisa nonton drama ini. Tapi kalau gue sih gak begitu suka sama drama ini karena gak terlalu masuk akal sama di dunia nyata. Tapi emang drama Korea semuanya gak masuk akal ya. Tapi gue sih gak begitu suka karena Raranya tuh kayak gak pernah susah gitu sih menurut gue. Kalau gue nonton drama tuh lebih ke cerita hidup tuh penuh perjuangan kayak dramanya Record of Youth gitu. Jadi memang namanya hidup itu kita tuh bisa levelnya dari bawah dulu untuk ngerasain perjuangan hidup tuh seperti apa. Susah-susahnya ngerasain gitu, sedih-sedihnya dibully sama orang. Kayak gimana tuh kayaknya udah pernah gue rasain juga gitu. Jadi kalau drama ini, kalau kalian suka sama Jaewook sih ya nonton aja sih. Dan ini sih menurut gue editingnya juga bagus karena tuh kayak ada kartun-kartunnya gitu juga. Dan dari segi cerita gue baru nonton setengah sih ya. Tonton aja sih kalau kalian suka. Jadi menurut gue ini drama tuh kayak Extraordinary You. Banyak banget yang suka sama drama itu, tapi gue tuh nonton udah selesai dan gue belum ngerasain yang namanya enaknya di mana gitu, bagusnya tuh di mana gitu. Ya mungkin beda sih pendapat orang, jadi terserah kalian mau nonton apa enggak. Tapi kalau kalian mau ngeliat aktingnya Jaewook di sini, kalian nonton aja karena ini aktingnya dia bagus di sini. Buat kalian yang pingin cari cerita yang lebih ada perjuangannya ya nonton drama yang lain karena ini menurut gue tuh lebih ke percintaannya juga sih kayak gimana dan nemuin pengguna akun yang ngebantu dia tuh siapa yang baik hati banget yang nolongin si Rara ini. Oke guys, terima kasih yang udah nonton review dari drama Dodo Sol Sol Lala Sol. Jangan lupa ya di subscribe. Annyeonghaseyo, sampai jumpa di review drama selanjutnya.